Di tengah hiruk-pikuk kota Jakarta, di antara deru kendaraan, lampu jalan, dan kehidupan malam yang tak pernah tidur, ada sebuah terowongan. Terowongan yang menyimpan kisah kelam, yang tidak banyak orang berani membicarakannya. Terowongan Casablanca, mereka yang pernah melaluinya di malam hari, sering menceritakan perasaan aneh, hening, dingin, seakan ada mata tak terlihat yang mengawasi dari balik bayangan. Malam itu, Andi, seorang mahasiswa berusia 21 tahun, baru saja pulang dari kampus. Ia mengendarai motornya, menembus jalanan lengang menuju rumah. Akhirnya selesai juga tugas presentasi, besok aku bisa tidur tenang, gumamnya sambil menarik napas lega. Namun, saat motornya memasuki mulut terowongan Casablanca, senyumnya perlahan memudar. Kenapa? Rasanya dingin sekali di sini. Andi berbicara pada dirinya sendiri. Tangannya merinding, jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Suasana di dalam terowongan terasa berbeda. Lampu-lampu jalan redup, beberapa bahkan berkedip, seolah memberi tanda akan hadirnya sesuatu yang tak diinginkan. Angin malam berhembus, membawa aroma samar, aroma bunga melati. Padahal di sekelilingnya hanyalah aspal, beton, dan debu jalanan. Andi mulai gugup. Ia mempercepat laju motornya, tapi semakin jauh ia melaju, semakin kuat rasa aneh yang menggelayuti hatinya. Andi mencoba tetap tenang, matanya fokus menatap ke depan. Tapi entah kenapa, ia merasa seperti ada seseorang yang sedang menatapnya dari kejauhan. Suara mesin motor meraung, menggema di dinding terowongan. Namun di sela-sela suara itu, Andi mendengar sesuatu, pelan, lirih, seperti suara tangisan seorang wanita. "Hah? Siapa itu?" Andi berbisik, matanya melirik ke spion. Tidak ada siapa-siapa, hanya bayangan dirinya sendiri yang bergoyang akibat cahaya lampu. Tangisan itu semakin jelas, lembut, memilukan, seperti seseorang yang sedang menanggung duka mendalam. Andi menelan ludah. "Jangan mikir yang aneh-aneh, Di, ini pasti cuma bayangan," ucapnya, berusaha menenangkan diri. Namun tiba-tiba, dari sisi kiri terowongan, matanya menangkap sesuatu. Sosok perempuan, berdiri diam, mengenakan kebaya putih lusuh. Rambut panjang tergerai menutupi sebagian wajahnya. Tubuhnya kurus, kulitnya pucat. Ia berdiri tepat di bawah lampu yang berkedip-kedip. Dan setiap kali lampu itu padam, sosoknya nyaris hilang ditelan kegelapan. Lampu menyala kembali, dan perempuan itu masih di sana, menatap lurus ke arah Andi. Andi langsung menarik napas panjang, tangannya gemetar, tapi motornya tetap melaju. Ia tidak berani menoleh lagi. Namun suara lirih itu terdengar jelas di telinganya. Suara perempuan itu berbisik pelan, "Kenapa kamu tinggalkan aku?" Andi mencoba mengabaikan. Tangannya semakin kuat menggenggam stang motor. Ia hanya ingin segera keluar dari terowongan ini. Namun rasa takut itu semakin menjadi jeti. Jantungnya berdetak kencang. Keringat dingin menetes di pelipis meski udara malam begitu dingin. Tiba-tiba, suara tangisan itu berubah menjadi teriakan. Andi!" Andi terlonjak kaget. Ia menoleh sekilas ke spion, dan yang dilihatnya, membuat darahnya serasa berhenti mengalir. Sosok wanita berkebaya putih itu, kini berada tepat di belakang motornya, berjalan cepat, seolah tubuhnya melayang mengikuti laju kendaraan. "Ya Tuhan, apa ini? Jangan ganggu aku!" teriak Andi dengan suara bergetar. Ia memutar gas motornya lebih kencang. Mesin meraung, ban berdecit di aspal. Namun semakin ia menambah kecepatan, sosok itu tetap ada di belakangnya. Tidak semakin jauh, bahkan semakin dekat. Rambut panjang wanita itu berkibar tertiup angin. Wajahnya mulai terlihat pucat, dengan mata kosong dan bibir biru kehitaman. Andi panik. Air matanya hampir jatuh. Ia menjerit dalam hati, "Aku harus keluar dari sini. Aku harus keluar." Andi mengerahkan seluruh tenaganya. Gas motor ia putar habis-habisan. Deru mesin menggema, ban motor beradu dengan aspal. Suara gesekannya membuat bulu kuduk merinding. Namun entah bagaimana, sosok itu masih mengikuti, seolah jarak tidak pernah berkurang. "Andi!" Suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih dekat, menusuk telinga. Andi menoleh sekilas. Dan saat itu, matanya terpaku. Sosok wanita berkebaya putih itu kini berada di sampingnya, melayang, menatap lurus ke arahnya. Mata kosong itu,
seakan ingin menelan seluruh keberaniannya. Apa maumu? Jangan ikut aku, teriak Andi panik, hampir kehilangan kendali atas motornya. Wanita itu tidak menjawab, ia hanya menundukkan kepala sedikit, seakan ingin berbisik ke telinga Andi. Hembusan angin dingin menyentuh lehernya, dan suara lirih itu kembali terdengar. Kenapa? Kamu biarkan aku mati di sini? Andi terdiam, otaknya berputar cepat. Aku bahkan gak kenal kamu, serunya, suara Paro bercampur ketakutan. Namun wanita itu hanya tersenyum tipis, senyum yang membuat darah Andi semakin membeku. Andi menutup mata sejenak, lalu membukanya kembali dengan napas tersengal. Ia memutar gas lebih dalam, namun, sesuatu yang aneh terjadi. Motornya terasa semakin berat, seolah ada beban yang menempel di bagian belakang. Kenapa? Gasnya nggak narik? Ayo dong, jalan, teriaknya panik. Suara mesin meraung, namun kecepatannya justru melambat. Andi melirik spion dengan tangan gemetar, dan di sanalah ia melihatnya. Sosok wanita berkebaya putih itu, kini sudah duduk di jok belakang motornya, kepalanya tertunduk, rambut panjangnya menutupi wajah. Tangannya yang pucat perlahan melingkar di pinggang Andi. Jangan sentuh aku. Andi menjerit sekuat tenaga, suara tangisan itu kembali terdengar. Tapi kali ini jauh lebih dekat, persis di telinganya. Kenapa? Kamu biarkan aku mati sendirian di sini? Andi hampir kehilangan kendali. Tangannya gemetar hebat. Matanya berkaca-kaca. Napasnya tersengal. Aku nggak kenal kamu. Lepasin aku, teriaknya, bercampur antara takut dan putus asa. Namun semakin ia berteriak, pelukan dingin itu semakin erat, membuat tubuh Andi kaku tak berdaya. Andi menggertakkan gigi, tubuhnya gemetar hebat, tapi ia terus memaksa motornya melaju. Namun tiba-tiba, dari sekeliling terowongan, suara-suara lain mulai terdengar. Bukan hanya tangisan, tapi juga bisikan, pelan, berulang-ulang. Seperti puluhan suara yang bergaung di telinganya. Temani aku, jangan tinggalkan aku. Kenapa kau biarkan aku mati? Andi menutup telinganya sebentar dengan satu tangan. Namun itu membuat motornya oleng. Astaga, apa yang terjadi sama aku? Ini mimpi kan? Teriaknya, hampir menangis. Matanya menatap kaca spion. Dan kali ini, ia tidak hanya melihat satu sosok. Di balik tubuh wanita berkebaya putih yang memeluknya, ada bayangan-bayangan lain. Siluet hitam, wajah kabur, tangan-tangan pucat yang seakan meraih ke arahnya dari kegelapan. Andi menjerit keras, "Pergi, jangan ganggu aku." Namun terowongan itu kini terasa semakin panjang. Ia tidak melihat ujungnya lagi. Lampu-lampu jalan berkedip semakin cepat. Dan setiap kali gelap menyelimuti, bayangan-bayangan itu semakin dekat. Andi semakin panik. Tangannya gemetar, matanya berkaca-kaca. Namun ia terus memaksa motor melaju. "Tolong, siapapun, tolong aku," jeritnya putus asa. Namun terowongan itu seolah tak berujung. Ia sudah melaju sekian lama, tapi cahaya keluar dari ujung terowongan tak pernah terlihat. "Andi, suara lirih itu kembali terdengar di telinganya. Kini bukan hanya satu, melainkan banyak. Bersahut-sahutan, "Kenapa kau tinggalkan aku? Kenapa kau biarkan aku mati? Kenapa? Kenapa?" Andi mulai kehilangan akal sehat. Nafasnya tersengal, tangannya basah oleh keringat. Tiba-tiba, motor yang ia kendarai bergetar hebat. Mesinnya meraung, lalu perlahan melemah. Jangan mati sekarang. Ayo dong, ayo jalan," teriaknya, hampir menangis. Namun motor itu berhenti mendadak. Lampu depan padam. Kini, hanya ada kegelapan, sunyi, hening. Hanya terdengar detak jantung Andi yang berpacu kencang. Di belakangnya, perlahan terdengar langkah kaki. Tok, 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 bergema di sepanjang dinding terowongan. Andi menoleh dengan wajah pucat. Dan dari balik gelap, terlihat sosok wanita berkebaya putih itu berjalan perlahan ke arahnya. Langkah kaki itu semakin jelas. Tok, 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 bergema di dinding terowongan yang kini gelap gulita. Andi memeluk stang motornya erat-erat. Tubuhnya gemetar tak terkendali. Matanya menatap lurus ke arah bayangan yang semakin mendekat. Wanita itu kini tampak jelas. Kebaya putihnya kotor dan sobek. Wajahnya pucat, bibir kebiruan, dan matanya kosong, seakan tak punya kehidupan. "Andi,"
Suara lirih itu terdengar, namun kali ini jauh lebih jelas. Menusuk telinga, membuat bulu kuduk berdiri. Andi tersentak. "Siapa? Siapa kamu? Apa maumu dariku?" Suara Andi bergetar, hampir pecah. Wanita itu berhenti hanya beberapa langkah di depannya. Kepalanya miring perlahan. Senyumnya tipis, mengerikan. "Aku ditinggalkan, aku mati di sini, sendirian," bisiknya dengan suara serak, lirih, penuh kepiluan. Andi menggeleng keras. "Aku nggak kenal kamu, aku bahkan nggak tahu siapa kamu," teriaknya, air mata jatuh di pipinya. Wanita itu mendekat lagi, hanya berjarak 1 meter. Rambut panjangnya terurai, sebagian menempel di wajah pucatnya. "Tapi kamu lewat di sini. Dan sekarang, kamu harus menemani aku." Andi membeku. Tubuhnya seakan tak bisa digerakkan lagi. Suaranya tercekat di tenggorokan. Andi menutup mata, berharap semua ini hanya mimpi buruk. Namun ketika ia membukanya kembali, terowongan itu tidak lagi terlihat sama. Dinding beton yang dingin, tiba-tiba berubah menjadi bercak darah. Aspal jalan basah, merah pekat. Seperti baru saja terjadi kecelakaan. Andi terperangah. "Ah, apa ini?" Tiba-tiba, suara benturan keras terdengar. "DRAAKKK?" Matanya membelalak. Di depan sana, ia melihat sebuah mobil ringsek menabrak dinding terowongan. Asap mengepul, kaca pecah berserakan. Dan di samping mobil itu, terbaring tubuh seorang wanita muda, berkebaya putih, tubuhnya berlumuran darah. Wanita itu mengulurkan tangannya, menangis, memanggil dengan suara lemah. "Tolong aku, jangan tinggalkan aku." Andi mundur beberapa langkah, wajahnya pucat pasi. "Tidak, ini nggak nyata, ini nggak nyata." Namun suara tangisan itu semakin keras. Tubuh wanita yang tergeletak di tanah, perlahan bangkit. Darah masih menetes dari wajahnya, namun matanya kini kosong, menatap lurus pada Andi. Andi menjerit sekuat tenaga, "Ah!" Andi menutup matanya rapat-rapat. Nafasnya memburu, dadanya naik turun cepat. Ia berlari meninggalkan motornya. Langkah kakinya menggema, semakin cepat, semakin keras. "Tolong, aku harus keluar dari sini," teriaknya, suaranya pecah. Namun betapapun ia berlari, ujung terowongan tak kunjung terlihat. Yang ia lihat hanya kegelapan, dan dinding beton yang sama. Andi berhenti, terengah-engah, peluh membasahi wajahnya, matanya menatap ke sekeliling, dan di sanalah ia menyadari sesuatu. Itu, motor miliknya, motor yang tadi ia tinggalkan, ada tepat di depannya. Andi tertegun. Tidak, ini nggak mungkin. Ia menoleh ke belakang. Ujung jalan yang tadi ia tempuh, juga kembali memperlihatkan motor yang sama, seolah-olah ia berlari, hanya untuk kembali ke titik awal. "TIDAAKK," teriaknya, membenturkan tinjunya ke dinding terowongan. Namun yang ia rasakan bukan kerasnya beton, melainkan dinginnya sesuatu yang lembek, seperti daging manusia. Andi mundur dengan wajah ngeri. Dinding itu perlahan berubah, menjadi deretan tangan pucat yang menjulur keluar, mencoba meraih tubuhnya. Tangan-tangan pucat itu bergerak, perlahan, namun pasti, menjulur dari dinding terowongan yang berdenyut seperti hidup. Andi menatapnya dengan mata membelalak. "Ya, jangan sentuh aku," teriaknya histeris. Namun tangan-tangan itu semakin banyak. Mereka meraih lengannya, kakinya, bajunya, mencengkeram erat, seakan ingin menariknya masuk ke dalam kegelapan. "Argih, lepaskan aku, tolong." Suara Andi pecah, penuh kepanikan. Nafasnya terengah, ia meronta sekuat tenaga. Tapi setiap kali ia berhasil melepaskan diri dari satu cengkeraman, dua tangan lainnya segera meraih tubuhnya. Bisikan-bisikan kembali terdengar di sekelilingnya. "Temani aku, jangan tinggalkan aku, sekarang giliranmu." Andi menangis, air matanya jatuh, bercampur dengan keringat dingin. "Kenapa kalian lakukan ini padaku? Aku nggak salah apa-apa," teriaknya, suaranya bergetar dan putus asa. Tiba-tiba, di antara bisikan itu, terdengar satu suara paling jelas. Suara wanita berkebaya putih. "Andi, kamu milikku sekarang." Andi meronta semakin keras, namun tubuhnya mulai terseret perlahan ke dalam dinding terowongan. Kegelapan pekat menelannya sedikit demi sedikit. Andi meronta semakin lemah. Tangannya berusaha melepaskan cengkeraman, namun tubuhnya terasa kaku.
Seperti ada beban tak kasat mata yang menindihnya, kegelapan menelan pandangannya. Lalu tiba-tiba, ia berada di tempat lain. Terowongan Casablanca tetap ada, tapi tidak seperti sekarang. Lampu jalan masih baru, suasana ramai. Kendaraan lalu lalang dengan klakson bersahutan. Andi terpaku. Apa? Aku kembali ke masa lalu? Matanya menatap ke sisi jalan. Seorang wanita muda berjalan tergesa, mengenakan kebaya putih. Riasan wajahnya sederhana, rambut hitam panjang terurai. Ia tampak cemas, seolah sedang melarikan diri dari sesuatu. Tak lama kemudian, suara bentakan terdengar. Seorang pria mabuk, dengan wajah kasar, berteriak sambil mengejar wanita itu. "Kamu pikir bisa kabur dariku?" Andi membeku, dadanya sesak, tangannya bergetar. Ia ingin berteriak, ingin menghentikan kejadian itu, tapi tubuhnya kaku. Ia hanya bisa menyaksikan. Wanita itu menoleh sebentar, air mata menetes di pipinya. "Jangan, tolong, jangan lakukan ini, aku ingin hidup." Lalu, sebuah mobil melaju kencang dari arah lain. "BRAAKK." Tubuh wanita itu terpental keras, darah berceceran di jalan. Andi menutup wajahnya, menjerit histeris. "BRHNTI, aku nggak mau lihat lagi." Namun suara wanita itu menggema, langsung di telinganya. "Andi, sekarang kau tahu, kenapa aku tidak bisa pergi." Andi masih terduduk lemas di sudut terowongan. Tubuhnya bergetar hebat, matanya masih menatap pada tubuh wanita berkebaya putih yang tergeletak di jalan. Darah segar mengalir membasahi aspal hitam. Suaranya lirih, namun menusuk hati. Wanita itu perlahan berdiri. Meski tubuhnya penuh luka, wajahnya tetap cantik. Namun pucat dan muram. Ia menatap Andi dengan mata berkaca-kaca. "Andi." Suara itu bergetar, penuh kesedihan. "Aku tidak pernah ingin begini. Aku hanya ingin hidup, aku ingin selamat." Andi terdiam, air matanya jatuh tanpa bisa ia cegah. "Kenapa? Kenapa kau menunjukkan ini padaku?" Wanita itu berjalan perlahan mendekat. Setiap langkahnya menimbulkan gaung di terowongan yang sunyi. "Aku ditinggalkan sendirian, tanpa siapa-siapa. Tubuhku hancur di sini. Rohku terjebak, menunggu seseorang." Suara tangis samar terdengar mengiringi kalimatnya, seolah udara di sekitar pun ikut berduka. Andi mencoba mundur, tapi punggungnya sudah menempel pada dinding. Aku hanya orang biasa. Aku nggak tahu kenapa aku bisa ada di sini." Wanita itu tersenyum tipis, senyum yang lebih menyeramkan daripada tangisan. "Kau datang karena dipanggil. Karena aku tak mau lagi sendiri. Aku butuh teman untuk selamanya." Andi menutup mulutnya dengan tangan, terisak. "Tidak, aku tidak bisa. Aku masih ingin hidup." Wanita itu menunduk, suaranya melemah. "Aku juga dulu begitu, Andi, tapi takdir tidak memberiku pilihan." Suasana menjadi sunyi. Hanya terdengar deru angin dingin yang menderu di dalam terowongan, membawa aroma besi darah yang menusuk. Andi menatap wanita itu dengan mata penuh air mata. Hatinya terhimpit rasa iba, namun ketakutan lebih besar mencengkeramnya. "Aku mengerti penderitaanmu." Suara Andi bergetar. "Tapi, aku masih punya keluarga, aku masih ingin pulang." Wanita itu menunduk, lalu perlahan menengadah. Senyumnya perlahan berubah. Dari lembut penuh duka, menjadi dingin dan menyeramkan. "Pulang?" Suara itu terdengar bergema di seluruh terowongan. "Tidak ada yang bisa pulang dari sini. Tidak ada yang bisa meninggalkanku sendirian lagi." Tiba-tiba, dari dinding terowongan, tangan-tangan hitam muncul kembali. Kali ini lebih banyak, lebih panjang, dengan jari-jari kurus yang mencengkeram udara. Andi berteriak panik, menendang ke udara. "Lepaskan aku!" Tangan-tangan itu melilit kakinya, meremas pergelangan tangannya. Suara cekikikan samar terdengar, seperti ratusan mulut gaib yang menertawakan ketakutannya. Wanita itu melangkah mendekat, wajahnya setengah hancur, darah menetes perlahan di pipinya. Ia berjongkok di depan Andi, menatap lurus ke matanya. "Andi." Suara itu lirih namun menusuk. "Temani aku, hanya dengan begitu aku bisa tenang, jangan tolak aku." Andi meronta semakin keras, air matanya jatuh, napasnya terengah-engah. "Tidak, aku masih hidup, aku nggak mau mati di sini." Wanita itu terdiam sebentar, lalu berbisik dengan suara bergetar. "Kalau begitu, kau akan merasakan apa yang kurasakan malam itu." Dan seketika, tangan-tangan hitam itu menarik tubuh Andi lebih kuat, menyeretnya ke lantai terowongan yang dingin.
Andi menjerit sekuat tenaga, tubuhnya terus ditarik oleh tangan-tangan hitam yang dingin dan kasar. Suara cekikikan menyeramkan bergema di seluruh terowongan. "Aku tidak mau, lepaskan aku!" teriaknya dengan suara parau. Wanita berkebaya putih itu berdiri tegak di depannya. Wajahnya kini sepenuhnya berubah pucat, hancur, penuh darah. Namun matanya masih berkaca-kaca. "Andi, jangan lawan, ikutlah bersamaku. Di sini kau tak akan sendirian," bisiknya dengan suara penuh luka. Andi menangis, menggeleng keras. "Aku masih punya ibu, aku masih punya kehidupan, aku tidak mau jadi sepertimu." Tangan-tangan itu semakin kuat menariknya, hampir menyeretnya ke kegelapan. Suara gaib makin keras, seperti ratusan bisikan yang menjerat jiwanya. Lalu tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar suara klakson mobil yang sangat nyaring. Lampu terang menyinari terowongan. Semua tangan hitam itu menjerit, lalu lenyap seketika, menghilang ke dinding. Wanita itu menatap Andi, wajahnya mendadak berubah kembali menjadi sosok cantik, dengan senyum sedih. "Andi," katanya lirih, "jangan pernah kembali ke sini, karena aku akan selalu menunggu." Tubuhnya perlahan memudar, lalu menghilang bersama angin dingin yang berhembus kencang. Andi terjatuh ke lantai, terisak, tubuhnya penuh keringat dingin. Dengan sisa tenaga, ia bangkit dan berlari keluar dari terowongan Casablanca, tanpa pernah menoleh lagi. Namun, di telinganya, masih terdengar samar suara tangisan wanita itu, menyusup ke dalam hatinya, dan mungkin akan menghantui hidupnya selamanya.